Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaidia, mahasiswa program studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan angkatan 2021 dan merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Airlangga. Di sini saya akan menampilkan atau menunjukkan bagaimana cara instalasi Joomla pada PC atau laptop teman-teman sekalian. Nah, pertama yang bisa dilakukan teman-teman ialah mengaktifkan Apache dan MySQL teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa mengecek terlebih dahulu jenis PHP yang dimiliki oleh teman-teman. Mengapa demikian? PHP yang dimiliki oleh teman-teman nantinya akan berpengaruh pada instalasi Joomla atau versi Joomla yang akan diunduh oleh teman-teman. Nah, untuk mengecek jenis Apache atau versi Apache yang dimiliki teman-teman bisa melakukan atau klik admin pada action admin Apache. Kemudian klik PHP My Admin. Nah, pada tampilan menu home ini, atau teman-teman bisa klik icon rumah atau home di samping ini, kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah dan berfokus pada web server. Web server ini menampilkan informasi terkait beberapa atau informasi terkait dengan versi PHP yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, PHP versi yang saya miliki adalah 8.2.4, di mana PHP versi ini bisa melakukan instalasi Joomla atau pengunduhan Joomla versi 3.10.12. Nah, untuk teman-teman yang memiliki PHP versi 8.0, teman-teman bisa melakukan instalasi atau unduh Joomla versi 3.10.0 seperti itu. Itu direkomendasikan teman-teman. Kemudian selain itu, teman-teman juga harus mengecek terlebih dahulu pada PHP setting suggest, yaitu dengan cara kembali ke SAM, kemudian klik action config pada Apache, kemudian PHP ini. Nah, untuk memudahkan teman-teman bisa melakukan Ctrl F dan teman-teman bisa ketikkan sesuai dengan apa yang saya lakukan, yaitu memory limit. Nah, memory limit yang seharusnya atau direkomendasikan itu minimal 64 dan direkomendasikan yaitu 128. Di sini memory limit yang saya miliki adalah 512. Jadi aman untuk instalasi Joomla. Selanjutnya ialah upload max. Nah, upload max file size yang harus dimiliki teman-teman itu minimal ada 30. Jika teman-teman memiliki 40 berarti aman. Next ialah post max size. Jika terjadi seperti ini tidak perlu khawatir, teman-teman hanya klik OK dan mengganti direction ke up. File next. Nah, post max size yang harus dimiliki teman-teman ialah 30 minimalnya. Tapi di sini saya memiliki 40 jadi aman. Dan yang terakhir ialah max execution. Nah, max execution yang direkomendasikan adalah 30. Sedangkan max execution time yang saya miliki adalah 120. Untuk keseluruhan syarat awal yang harus dilakukan atau syarat yang terpenuhi untuk instalasi Joomla di PC atau laptop teman-teman terpenuhi. Oke, kemudian kita bisa melakukan atau mengunjungi halaman situs ini, instalasi Joomla. Teman-teman bisa melakukan atau ketik saja secara langsung di Chrome atau Mozilla dan sebagainya yang teman-teman miliki dan ketik download Joomla versi Joomla sesuai dengan versi yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi. Karena saya memiliki PHP versi 8. Memiliki versi di atas 8, jadi saya bisa melakukan instalasi atau unduh Joomla versi 3.10.12. Nah, di sini atau nanti akan saya cantumkan link instalasi Joomla pada deskripsi YouTube. Nah, di sini teman-teman terdapat beberapa atau berbagai jenis file yang
bisa diunduh, yaitu ada tar, BSZ2, tar GZ, dan zip. Di sini teman-teman bisa melakukan unduh atau instalasi pada jumlah 3.10.12 full page dengan format zip. Download. Kita tunggu ya teman-teman, karena wifi kos saya banyak yang pakai, jadi mohon dimaklumi. Nah, selesai. Teman-teman bisa menuju file manager yang dimiliki PC atau laptop teman-teman. Nah, di sini sudah terinstalasi jumlah versi 3.10.12. Di sini teman-teman perlu melakukan ekstrak pada jumlah yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, di sini sudah selesai. Teman-teman bisa klik kanan dan hapus file ini karena sudah tidak terpakai teman-teman. Nah, mengapa saya membuat folder baru dengan tulisan jumlah huruf kecil semua? Karena laptop saya memiliki kekhususan tersendiri, jadi saya melakukan hal ini. Tapi jika teman-teman melakukan ekstrak secara langsung juga bisa. Namun, teman-teman harus perhatikan, setelah pengekstrakan, file namanya kan akan menjadi panjang. Nah, file nama tersebut teman-teman harus merename agar memudahkan ketika memanggil di web browser teman-teman. Nah, saya menggunakan atau merename file saya, file ekstrak saya menjadi jumlah huruf kecil semua. Kemudian yang bisa dilakukan teman-teman ialah cut file tersebut ke Windows C, ke folder sum, kemudian ke folder htdocs. Kemudian teman-teman bisa memastekan atau menempelkan jumlah yang setelah teman-teman ekstrak di sini. Kemudian teman-teman bisa membuka Chrome atau Mozilla dan sebagainya yang teman-teman gunakan dengan ketik http:// localhost. Nah, di sini selanjutnya yang bisa dilakukan teman-teman adalah melakukan registrasi terlebih dahulu agar teman-teman memiliki akun tersendiri. Di sini terdapat bahasa yang bisa teman-teman pilih. Di sini juga ada beberapa bahasa, juga ada bahasa Indonesia, tapi di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian site name. Di sini bebas teman-teman ingin mengisi nama jumlah teman-teman karena tidak ada batasan. Saya mengisi seperti ini. Kemudian deskripsi ini boleh teman-teman isi atau tidak. Kalau email ini wajib untuk teman-teman isi. Tapi di sini email tidak harus email yang resmi bagaimana ya? Email yang sehari-hari teman-teman gunakan atau apapun. Yang penting email itu boleh teman-teman bebas isi apapun. Nah, terus saya di sini agar memudahkan saya untuk login ke depannya, saya akan menamakan username admin dan password admin. Oke, kita next. Nah, di sini terdapat beberapa informasi atau data yang harus kita isi. Karena kita masih menggunakan localhost atau SAM XAMPP, maka kita bisa mengisi ini dengan tidak perlu password, dan database name kita juga bisa membuat database dengan
kalimat atau terserah teman-teman. Coba seperti ini. Nah, next. Ini teman-teman bisa klik blok English JB sampel data. Kemudian kita scroll ke bawah. Sudah, ini tadi konfigurasi dan database konfigurasi yang telah teman-teman isi tadi ya. Terus kita bisa melakukan install. Kita tunggu. Nah, instalasi Joomla telah selesai. Di sini teman-teman juga bisa meremove install folder dengan tujuan ketika ada suatu kejadian yang tidak diinginkan seperti hacker akan menghack website Joomla teman-teman, maka perlu dilakukan remove instalasi folder agar hacker tersebut tidak bisa menghack akun teman-teman. Jadi kita klik remove installation folder, kemudian administrator. Terus kita ketik sesuai dengan tadi admin. Selesai, Joomla telah selesai untuk diinstalasi. Di sini saya akan menunjukkan hasil website yang telah saya buat. Nah, di sini saya mengangkat tema Himaforsta karena Himaforsta sendiri belum memiliki website, teman-teman. Nah, tujuan dari saya membuat website ini ialah yang pertama, memang Himaforsta belum memiliki sebuah website dari dulu karena Himaforsta hanya mengandalkan sosial media seperti Instagram dan TikTok seperti itu. Selain itu, Himaforsta juga masih belum memiliki inovasi untuk bagaimana caranya membuat sebuah website yang baik. Dan manfaat adanya website ini diharapkan bagi mahasiswa program studi ilmu informasi dan perpustakaan ataupun mahasiswa luar bisa mengetahui bagaimana kegiatan, event, dan berita-berita terbaru terkait Himaforsta sendiri sebagai sebuah organisasi kekeluargaan yang ada pada program studi informasi dan perpustakaan sendiri. Seperti itu. Nah, di dalam website ini seperti yang teman-teman lihat di sini kita sudah ada logo yaitu Kabinet Gantari, yang dimana Kabinet Gantari itu merupakan logo dari Himaforsta angkatan tahun kepengurusan 2022-2023. Dan di sini ada beberapa menu, yaitu ada menu home, about, programs, event, contact us, about IP. Nah, menu home ini terdiri dari slide foto dari Himaforsta sendiri, kemudian ada sambutan terkait dengan sambutan kepada pengunjung website, kemudian di About Us ini ada informasi mengenai Himaforsta IP, ada informasi terkait divisi-divisinya, tujuan dari Himaforsta, visi dan misi. Kemudian di programs itu ada 11 penjabaran visi misi dan program kerja yang ada di Himaforsta sendiri, seperti itu. Nah, kemudian di event ini ada kegiatan yang berkaitan dengan Himaforsta seperti TTA atau tahu acara yang dilaksanakan pada bulan November kemarin, teman-teman. Dan di sini di kontak us ada informasi terkait dengan bagaimana teman-teman bisa bertanya kepada kami atau Himaforsta terkait dengan apapun yang ingin teman-teman tanyakan. Dan terkait dengan menu About IP di sini teman-teman bisa mengetahui sedikit tentang program studi informasi dan perpustakaan, seperti adanya struktur organisasi di dalamnya, terus kemudian ada tujuan dan lulusan prodi IP seperti apa, dan sebagainya. Terus kemudian di sini saya akan melanjutkan pada customize dari template ini, teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, template ini merupakan template yang disediakan secara gratis maupun berbayar di sebuah beranda bernama Tool Template ini. Teman-teman bisa mencari di Google atau browser, kemudian klik yang astemplate.com, terus kemudian kita pilih Joomla, dan kemudian kita pilih sesuai yang teman-teman inginkan. Dan di sini sesuai dengan template saya memilih ini.
Nah, di sini teman-teman bisa melakukan demo untuk melihat isinya. Nah, seperti ini seharusnya ya teman-teman, tapi saya tidak seperti itu karena saya ingin memiliki sendiri. Terus kemudian teman-teman juga bisa secara langsung mendownload di sini, download free version. Kalau teman-teman ingin membeli yaitu dengan harga $59 seperti itu. Nah, kemudian untuk cara instalasi template pada Joomla, teman-teman bisa melihat video tutorial sebelumnya yang setelah saya upload. Nah, untuk pembuatan ini teman-teman. Nah, ini namanya as menu. Teman-teman harus membuka terlebih dahulu ini. Nah, mode as menu 2020. Nah, ini nanti teman-teman bisa melakukan upload ke sini teman-teman. Coba saya praktikkan saja. Kita close. Teman-teman bisa upload di mainnet, terus kemudian install, kemudian upload fix files, kemudian ini kita seret ke sini, kemudian kita upload di sini. Nah, nanti akan ada informasi successful. Ketika informasi sudah ada, nanti akan muncul menu seperti ini, dan kemudian teman-teman bisa melakukan customize seperti itu. Di sini saya juga menekankan kepada teman-teman, menu ini itu didapat dari teman-teman melakukan ekstrak dari ini, dari file as template menu tadi. Setelah teman-teman ekstrak, maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk membuat seperti ini, teman-teman juga bisa melakukan atau mencari instalasi secara langsung melalui install ini. Kita cari terlebih dahulu di install dari webnya, yaitu kita langsung coba ketik Slider. Nah, ternyata tidak ada ya teman-teman, jadi kita harus mencari sendiri di luar. Mungkin bisa Ari Slider Joomla, terus kita klik ini. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan download, namun di sini teman-teman harus bentar. Nah, di sini teman-teman yang benar ya, bukannya tadi di sini. Nah, di sini sebelumnya teman-teman harus melakukan registrasi terlebih dahulu agar teman-teman bisa masuk ke halaman seperti ini. Kemudian teman-teman pilih yang ini. Modul. Ketika selesai, terus ketika teman-teman sudah selesai, teman-teman bisa download, kemudian disimpan dalam sini. Mungkin saya coba download saja. Nah, ini kita akan lihat di mana letak downloadnya. Mod Ari ini, terus kita masukkan ke sini saja. Nah, kemudian teman-teman itu bisa langsung arahkan ini ke installnya teman-teman. Tapi kita ganti terlebih dahulu ke installnya yang upload text file. Nah, teman-teman bisa upload drag dari sini ke sini teman-teman, karena saya sudah punya, jadi saya tidak jadi untuk menginstal teman-teman seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke extension, kita kembali ke modul. Nah, kita di sini tadi kan as menu. Oh iya, saya juga lupa untuk memunculkan tadi as menu yang sini ini. Teman-teman juga harus pergi ke extension, kemudian modul, kemudian mengaktifkan terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman kan ada show, nanti kan ada tulisannya as menu. Ini teman-teman bisa hide saja. Kemudian untuk melihat as menunya ini tempatnya di mana, teman-teman itu juga bisa melihat di sini terlebih dahulu. Saya close dulu. Extension, templates, kemudian teman-teman klik templates, kemudian preview. Nah, seperti ini.
Nah, di sini akan terlihat jelas posisi-posisinya, jadi teman-teman bisa mengetahui nanti kita akan menempatkan as menu itu di mana, seperti itu. Nah, di sini saya buka extension kembali, kemudian buka modul, kemudian saya buka as menu. Tadi saya lupa, mohon maaf untuk memberitahunya. Terus kemudian kita pilih as, tadi kan as menu kan di atas ya teman-teman. Nah, kita pilih as position 1. Nah, di sini teman-teman pilih as position 1, terus kemudian save and close saja. Nah, untuk yang ARI image slider ini, kita kan nanti akan menempatkannya kan di sini. Nah, teman-teman juga lihat as position 2, terus kita ganti as position 2, terus kemudian ada customize sedikit di sini teman-teman. Nah, di sini sebenarnya itu ada no page, awalnya itu no page. Nah, di sini teman-teman bisa mau ditampilkan di semua menu atau tidak. Itu kalau ingin ditampilkan, teman-teman tinggal klik one all page. Tapi kalau saya cukup ditampilkan pada menu home saja, yaitu dengan klik only one the page select. Kemudian teman-teman select atau pilih menu mana yang mau ditampilkan slider foto tadi, teman-teman, seperti itu. Jadi saya milih home, kemudian advance, tidak perlu permission, tidak perlu deskripsi modul. Nah, seperti ini. Di sini teman-teman juga bisa customize lebar dan tinggi dari slider tersebut, seperti itu. Kemudian saya save and close. Nah, di sini juga saya menginstal JCE Editor untuk memudahkan saya membuat sebuah konten seperti itu, teman-teman. Nah, caranya yaitu masuk ke extension, terus kita manage, kita install. Nah, di sini kita bukan lagi di sini, tapi langsung ke install from web. Kemudian kita search JCE Editor. JCE ini di sini. Kemudian klik install ini, dan kemudian nanti akan ada informasi successful install. Kemudian teman-teman bisa pergi ke sistem dan ke global configuration. Kemudian teman-teman bisa pilih ini non ini dan sebagainya. Nah, sebenarnya di awal itu bukan JCE tetapi Tiny MC. Maksudnya perbedaannya itu bisa kita lihat di sini, teman-teman, ketika kita membuat sebuah konten. Nah, kalau pakai JCE, kita akan memiliki tampilan seperti ini. Tapi kalau kita pakai yang ini atau bawaan dari Joomla sendiri, saya akan menunjukkan itu akan seperti ini, teman-teman. Saya akan save and close, kemudian masuk ke konten, artikel, sini misalnya. Nah, akan seperti ini, seperti itu. Karena di sini dirasa akan menyulitkan saya ketika membuat sebuah slider yang ada pada menu home, jadi saya menggunakan yang tini saja. Akan kita close, kemudian saya akan menggunakan CJE saja. Kemudian saya akan mengganti menjadi CJE kembali, save and close. Nah, seperti itu. Kemudian di sini misalnya saya JCE ini kan berada di menu home, istilahnya kan menumpang di menu home yang di bawahnya itu sudah ada informasinya kan. Nah, teman-teman, caranya itu tinggal di sini, terus masuk ke konten, terus artikel, terus ke selamat datang. Ini kan tadi menunya kan selamat datang, ini artikelnya. Klik ini. Nah, di sini teman-teman bisa klik konten, kemudian di sini. Nah, di sini kita nanti di sini buat folder baru, terus kita klik new folder, misalnya slider seperti ini. Teman-teman bisa bikin folder seperti ini. Nah, di dalamnya teman-teman bisa upload beberapa foto yang ingin teman-teman tampilkan. Kemudian kita tutup seperti itu, image. Nah, di sini
sudah selesai, cuma seperti itu karena di sini intinya kayak numpang lah istilahnya seperti itu. Kemudian kita save and close, kemudian kita masuk ke extension, terus kembali ke modul, kembali ke alignment image slider, description, advance. Nah seperti itu sih teman-teman. Jadi cuma itu bagaimana cara untuk membuat menu slider seperti ini. Nah, dan saya juga akan menunjukkan bagaimana cara mengonlinekan website ini teman-teman. Mungkin saya X saja ini biar tidak memenuhi. Ini kemarin website saya yang berhasil saya online kan. Sudah ada language filter juga. Saya X. Nah, di sini teman-teman bisa membuka link Niaga Hoster. Di sini saya berbayar teman-teman karena sudah saya jelaskan sebelumnya, karena di sini saya dan satu teman-teman satu angkatan itu membeli host domain dan hosting agar bisa mengonlinekan seperti itu. Nah, di sini cara yang bisa kami lakukan awal yaitu masuk pada masuk pada Niaga Hoster seperti itu. Kemudian teman-teman bisa masuk ke sebelumnya teman-teman itu harus mencadangkan terlebih dahulu teman-teman, yaitu mencadangkan di database, kemudian mencadangkan mengarchive pada file manager htdoc. Kita cadangkan terlebih dahulu datanya itu, kita klik sini, kita buka SAM, kemudian admin, dan kemudian kita klik PHP My Admin. Nah, ini pilih database yang ingin teman-teman cadangkan, kemudian pilih export, kemudian export. Nah, jumlah 2 sudah selesai. Kemudian di sini teman-teman bisa buka file manager, kemudian Windows C, SAM, htdoc. Terus ini teman-teman bisa ekstrak, add to archive, kemudian zip, kemudian oke. Kita tunggu, memang prosesnya agak lama. Nah, sudah selesai. Nah, selanjutnya teman-teman bisa masuk ke Niaga Hoster seperti itu. Langkah selanjutnya adalah klik hosting, kemudian klik manage pada hosting, kemudian klik database, kemudian kita bikin database baru. Kalau kemarin saya kan database-nya namanya Lailiyah ya. Kita coba cari. Nah, ini kan. Nah, di sini saya akan membuat lagi database-nya Lailiyah 1, kemudian di sini Lailiyah 1 seperti itu. Kemudian passwordnya sesuai dengan apa yang diinginkan teman-teman, dengan kombinasi huruf kecil, huruf besar, dan angka. Kemudian create, teman-teman boleh meng-save-nya, save database created successfully. Nah, di sini teman-teman klik enter PHP My Admin. Nah, di sini database teman-teman sudah berhasil. Kemudian teman-teman bisa mengimport format SQL teman-teman yang sudah teman-teman cadangkan terlebih dahulu dari localhost, yaitu dengan cara import. Kemudian klik ini, kemudian klik hasil importan tadi, yaitu cari di sini, klik, kemudian open, dan kemudian import. Nah, database sudah selesai. Kemudian kita kembali ke hostinger. Kemudian kita klik ke domain, kita bikin subdomain baru.
Nah, di sini kita bikin subdomain lailiyah 2 seperti itu. Kita create. Oh, salah, lailiyah 1 saja ya, teman-teman. Ternyata nah, kita hapus saja. Di sini gunanya biar semuanya itu sama dan tidak ada intinya biar semuanya sama saja, biar memudahkan diingat. Read. Nah, subdomain juga sudah selesai. Kemudian kita ke home, kemudian kita manage, dan kita ke file manager. Nah, kita di sini ke public HTML. Kemudian di sini kan sebelumnya saya sudah ada, yaitu nama atas lailiyah 1 dan lailiyah 2. Di sini saya akan menggunakan lailiyah 1 saja. Nah, di sini kemarin itu lailiyah yang awal-awal website saya di tutorial. Kemudian ini saya pakai ke lailiyah 1 saja. Nah, di sini masih belum ada apa-apa, jadi saya mau upload file zip tadi, file zip dari Windows C, SAM, kemudian htdoc, kemudian Joomla. Kemudian kita open, kita tunggu prosesnya. Nah, sudah selesai. Di sini kita tinggal melakukan ekstrak. Di sini kita klik, kemudian klik kanan, ekstrak, kemudian ekstrak. Kita tunggu saja. Nah, di sini sudah ada, kita hapus saja file ini. Delete. Terus kita masuk. Kemudian kita keluarkan semuanya ini dengan Ctrl A, kemudian Ctrl C, kemudian kita klik ini, kemudian kita Ctrl V untuk mengcopy. Nah, di sini kita hapus kembali folder yang sudah diekstrak. Dan di sini saya sudah berada pada folder yang tadi sudah saya hapus-hapus yang tidak diperlukan. Kemudian kita masuk ke configuration di sini, teman-teman. Kita klik kanan, kemudian kita klik permission, kemudian kita klik owner bagian write and execute seperti itu. Kita update dan kita harus mengetahui database kita, teman-teman. Terus kita klik database. Kemudian kita lihat lailiyah 1 itu database-nya gimana. Terus kemudian kita kembali lagi ke sini, ke configuration, klik 2 kali. Kemudian kita akan berfokus pada nomor yang di sini, yang user, password, dan DB. Di sini teman-teman harus menyesuaikan passwordnya tadi seperti apa. Nah, terus di sini usernya itu saya pakai ini kan, user ini salah, ini kita copy, kemudian kita paste lagi di sini, kita copy, kemudian kita paste di bagian DB-nya, teman-teman. Ctrl V, kemudian kita klik save pada bagian pojok kanan, atau kita bisa juga Ctrl Shift, Ctrl huruf C. Kita kembali, kita X, terus buat mengecek apakah ini sudah terkoneksi atau bisa dilihat atau belum, itu kita klik dari sini, domains, kemudian kita klik tutup domains, kita lihat yang lailiyah tadi. Nah, sini kita klik, terus Ctrl C, kita di sini Ctrl V, kita cek apakah sudah atau belum. Nah, sudah, teman-teman, sudah
terhosting dan bisa di-online-kan melalui hostinger, dan saya merekomendasikan hostinger kepada teman-teman karena niaga hostinger ini bisa atau bisa dibilang cukup ramah di kantong mahasiswa seperti itu, dan pelayanan yang diberikan oleh tim niaga hoster kepada saya dan teman-teman yang menyewa atau membeli hosting dan domain di sini juga baik. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan atau salah kata ketika saya menjelaskan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.